hatinya. Nah, sedangkan diri kita yang sejati itu sebatas menjadi penyaksi. Menyaksikan pikiran gerak seperti ini, menyaksikan gerak berbicara seperti ini, kita menyaksikan suara. Jadi nanti pada intinya bukan hanya sekedar sadar nafas oksigen yang masuk dan keluar lewat hidung, tidak, tapi sadar keutuhan. Jadi olah nafas ini ya ibarat itunya getaran energi secara sistem syaraf itu sama saja olahraga, sedang melancarkan peredaran darah, saraf-saraf dalam diri itu sedang ya seperti olahraga lah, sehingga sehatkan dulu raganya. Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bahasanya insana apa ya? Insana kompor sana, gitulah. Ini kan bahasa kerennya, bahasa Spanyolnya itu insana, sana flu, ultra flu, wala pampu. Yang intinya adalah di dalam raga yang sehat atau raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya kompor sono kan, ada kompor sononya. Kompornya di sono, itu di sono. Hati yang gembira adalah obat, betul, obat. Tapi hati yang sumpek itu adalah racun. Jadi di dalam diri itu ada obat, yuk ada racun. Ada lagunya apa itu ya? La 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 la. Apa sih, racun di tangan? Terus ini madu dan racun gitu ibaratnya. Ada lagunya itu. Dalam diri kita itu ada madu, obat, ada racun, merusak diri sendiri. Tinggal kesadarannya itu di mana. Dalam pikiran yang ruwet atau dalam pikiran yang jernih. Dalam rasa yang bahagia atau dalam rasa yang nano-nano. Atau dalam kesadaran murni, kesadaran sejati hanya menjadi penyaksi. Ada. Jadi lah inilah kan sudah kita itu bukan pikiran, kita itu bukan rasa, kita bukan raga, tapi kita ibarat loh ya, kita adalah listrik. Kita adalah listrik yang sedang berada di TV, yang sedang berada di kulkas, yang sedang berada di Magicom, sehingga kesadaran ini jadi seolah-olah rasanya panas. Kok panas ya pikirannya, kok panas ya hatinya. Nah, sedangkan diri kita yang sejati itu sebatas menjadi penyaksi. Menyaksikan pikiran gerak seperti ini, menyaksikan gerak berbicara seperti ini, kita menyaksikan suara. Jadi nanti pada intinya bukan hanya sekedar sadar nafas oksigen yang masuk dan keluar lewat hidung, tidak, tapi sadar keutuhan. Karena hakikatnya sadar nafas itu adalah sadar hidup yang melingkupi keutuhan. Ini sadar. Gerak seperti ini sadar, berbicara sadar, melihat sadar, berpikir sadar. Bukan kita yang berpikir, tapi kita dipisahkan, digerakkan untuk berpikir. Mas, penyaksi itu seperti nonton TV gitu ya? Iya, tapi nonton TV-nya bukan nonton TV-nya emak-emak. Kok emak-emak, Mas? Iya. Oh, emak-emak nonton TV film India, ikut apa ya namanya, baper. Jadi nggak baper gitu Bapak Ibu. Jadi penyaksi itu seperti orang nonton TV tapi netral, nggak kayak emak-emak, bapak-bapak juga ada sih. Nonton TV tapi baper, nonton TV ikut, wah ini nggak bener, ya ikut apa namanya, ikut mengadili, ikut bereaksi dalam pikirannya sehingga menghujat, menilai dan sebagainya. Itu ya sama-sama nonton TV, tapi ada yang nonton TV baper, terbawa suasana, ada yang nonton TV hanya menjadi penyaksi. Yang menjadi penyaksi inilah yang akan memahami di sebalik kejadian itu ada hikmahnya. Di sebalik kejadian itu ada sesuatu,
ayat rahasia. Nah, ini yang disebut dengan ikro. Ikro. Menyaksikan sesuatu kejadian, kita cukup menjadi penyaksi atas kenetralan. Kita seolah-olah terpahamkan di sebalik kejadian itu ada sesuatu yang hikmah, ada hikmah yang kita pahami. Yang memahamkan ya dia juga. Nah, ini ya hakikatnya ikro. Bukan membaca tulisan, bukan membaca ABCD, bukan, tapi menyaksikan kejadian, menyaksikan ya rasa dan sebagainya, nanti akan terpahamkan. Oh, ternyata. Oke, jadilah penyaksi dengan kenetralan, bukan ilmu penyaksinya emak-emak. Bapak-bapak kadang juga ada gitu loh. Penyaksi yang baper gitu loh. Ngelihat kejadian dalam film, ikut berbesmili, terhanyut dalam filmnya. Ada nggak yang seperti itu? Aduh ya Allah, cukup jadi penyaksi. Saksikan rasa, saksikan hidup yang melingkupi segala sesuatu. Oke, jadilah penyaksi sejati. Melihat dengan kenetralan. Nanti ketika kita terus menjadi penyaksi, kita akan sadar ternyata yang melihat bukan kita. Kita hanya dipisahkan untuk melihat, sehingga tidak ada pengakuan, tidak ada keakuan. Mas, ajari agar tidak reaktif dengan olah nafas saja dulu. Rasakan rasa yang nyata dalam kasunyataan ini. Sadari nafasnya. Sadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Kalau belum bisa menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas secara alamiah, ya udah dengan olah nafas dulu aja. Tarik secara perlahan, tahan sejenak, hembuskan. Apakah harus menahan? Enggak, juga nggak apa-apa. Tarik nafas secara perlahan, nggak perlu ditahan, langsung dihembuskan bisa. Tinggal mau teknik yang mana. Jadi tarik nafas secara perlahan sampai penuh, hembuskan secara perlahan. Ini menenangkan kok, menenangkan pikiran.